Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya belum menjawab semuanya nih. Kayaknya masih ada yang tutup kamera, masih ada yang tidak membuka mikrofonnya. Coba sekali lagi ya, jawab salam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari apa nih? Hari Jumat, kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita bertatap muka melalui HP, melalui laptop ini, tidak apa. Yang penting kita dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pembelajaran matematika. Baik, sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebelumnya Bapak pengen absen dulu nih. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang tahu KM-nya mana? Teh Rara mana? Siapa yang tidak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah ya berarti sekarang semuanya bisa ikut pembelajaran. Coba aturannya harus ingat. Nyalakan kameranya dan nyalakan audionya jika ditanya. Siap. Sebelum Siap. kita melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin nanya dulu nih. Masih ingat atau tidak pembelajaran minggu lalu yang telah kita pelajari sama Bapak nih? Ada yang masih ingat? Lupa. Ada yang lupa? Aduh, Lupa. ada yang lupa. Lupa semua. Oke, kasih clue deh ya. Masih clue nih. Jadi minggu lalu itu berkaitan dengan alat peraga nih. Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang keinget nggak? Dikit-dikit aja. Alat peraga. Ayo. Oh, Ada yang Tangram Tangram ya, bukan Bapak? Bapak. Wah, betul. Minggu lalu kita belajar tentang tangram. Coba, siapa yang bisa jelaskan apa itu tangram dan apa kegunaannya? Coba dari Teh Nur Laila, coba deh. Apa itu tangram dan kegunaannya? Kalau kata saya, setahu saya Tangram itu media pembelajaran ya. Kegunaannya untuk mempermudah belajar matematika. Betul, media pembelajaran untuk mempermudah pembelajaran matematika. Pembelajaran. Iya, pembelajarannya. Oke, ada yang bisa ditambahkan? Atau ada yang ingin menambahkan dari jawaban Teh Nur Laila? Teh Rara ingin menambahkan? Silakan tambahkan Teh Rara. Eh, Media pembelajaran termasuk alat peraga ya Bapak ya? Betul, alat peraga. Tadi Bapak udah bilang, alat peraga. Lalu apa nih kegunaannya? Ayo. Nah, kegunaannya seperti yang itu Nulaila katakan untuk mempermudah dan juga untuk eh, jadi semua siswa itu bisa aktif Pak dengan media pembelajaran ini. Oke, Alhamdulillah ya. Berarti masih ingat nih pembelajaran minggu lalu tentang tangram. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi hari ini. Tapi materi hari ini tuh masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu tentang tangram. Nah, di dalam tangram itu ada beberapa bentuk, ada beberapa bidang. Yang pertama ada bentuk atau bidang segitiga, ada persegi, ada jajar genjang. Nah, untuk segitiganya ada dua nih, ada segitiga sisi-siku dan ada segitiga sama kaki. Dan maaf, bukan segitiga sama kaki, tapi segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya, apa kaitannya pelajaran minggu lalu dan sekarang? Coba, Bapak pengen nanya dulu nih. Apakah kita hidup di dunia ini tidak berkaitan dengan yang namanya bentuk atau setiap hari kita bertemu dengan bentuk? Berkaitan Pak. Berkaitan ya. Coba sebutkan contohnya apa saja yang berkaitan dengan bentuk dalam sehari-hari. Bola lingkaran, Bola itu lingkaran, betul. Apalagi lemari Bapak, lemari bentuknya apa tuh lemari? lemari Persegi. persegi panjang, Lemari persegi panjang, ya betul. Apalagi terakhir, Hmm, layang-layang Bapak, layang-layang bentuknya? Layang-layang ya. layang-layang.
Betul. Jadi setiap hari, setiap saat kita tuh pasti berkaitan dengan yang namanya bentuk. Entah itu bentuk 2 dimensi atau bentuk 3 dimensi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Nah, jadi kita akan mengetahui apa itu transformasi geometri, apa fungsinya, dan apa macam-macamnya. Masih banyak yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini Bapak punya materi dalam bentuk PPT. Coba perhatikan ya. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat atau belum? Sudah. Sudah. Oke. Nah, di sini halaman pertama Belum, ada Bapak. oh, ada belum? Ada yang belum ya? Kayaknya itu sinyal deh. Oke, di halaman pertama ini ada pengertian dari transformasi geometri. Bapak minta bantuannya. Siapa yang mau bantu untuk bacakan pengertian dari transformasi geometri? Aku aja, Pak. Boleh, silakan Teh Norela bacakan. Transformasi berarti perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Berdasarkan dua definisi tersebut, transformasi geometri dapat disimpulkan sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Dalam kehidupan sehari-hari, transformasi geometri ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan karya-karya seni dan desain arsitektur. Oke, terima kasih Teh Norela. Jadi, di sini kita sudah tahu nih, transformasi geometri ini pengertiannya terdiri dari 2 kata. Yang pertama transformasi, yang kedua geometri. Yang perlu diingat transformasi itu adalah perubahan. Perubahan yang seperti apa? Bisa bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya yang asalnya berantakan atau secara tidak tersusun menjadi tersusun kembali. Itu yang dimaksud dengan transformasi. Yang kedua yaitu adalah geometri. Geometri itu adalah cabang dari matematika yang berkaitan dengan garis, sudut, bidang, ataupun ruang. Nah, ketika digabungkan antara transformasi geometri itu memiliki pengertian satu pengertian, yaitu sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, ataupun bidang. Nah, biasanya transformasi geometri ini digunakan dalam karya-karya seni dan kebanyakannya itu dalam desain arsitektur. Ketika membangun rumah atau membangun bangunan itu perlu banget tentang transformasi geometri. Nah, selanjutnya, di transformasi geometri ini kita akan membahas 4 macam atau 4 jenis dari transformasi geometri. Coba nanti kita akan mengetahui ya satu-satu. Yang pertama, ada apa nih? Yang pertama ada translasi. Nah, ada yang mau bantu Bapak untuk membacakan pengertiannya? Saya boleh, Bapak? Boleh, silakan Terara bacakan pengertiannya. Jenis transformasi geometri yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Akibatnya, setiap bidang yang ada di garis lurus tersebut juga akan digeser dengan arah dan jarak tertentu. Translasi ini hanya mengubah posisi, bukan mengubah bentuk atau mengubah ukuran dari bidangnya itu, Bapak. Oke, terima kasih, Terara. Baik. Nah, dari pengertian translasi ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa translasi itu adalah pergeseran. Jadi, kita hanya menggeserkan sebuah bidang, tidak merubah bentuk ataupun ukuran. Nah, kita bisa lihat ada contoh fotonya di slide selanjutnya. Nah, di slide ini ada contoh gambar dari translasi. Nah,
sekarang kita lihat dulu nih. Lihat segitiga yang ada di kuadran 1. Ada segitiga MHK, di mana M itu berada di titik 3,7, H itu berada di titik 3,1, dan K itu ada di titik 9,1. Nah, kita akan menggeserkan, akan menggunakan translasi, yaitu memindahkan titik K sebanyak 9 langkah atau 9 cm ke arah sumbu X, ke arah bidang yang datar. Jadi ke arah kiri ya, ke arah kiri atau ke arah kanan. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 9 langkah. Betul, 9 langkah ke arah kiri. Maka kita geser segitiganya ke arah kiri sebanyak 9 langkah. Apakah sudah cukup? Belum. Lalu setelah itu kita geser kembali segitiga MHK ini ke atas, yaitu sejajar dengan sumbu Y sebanyak 1 langkah. Lalu kita geser ke atas. Nah, sekarang segitiganya berada di sebelah kuadran 2 nih, ada di kuadran 2. Nah, yang asalnya M itu ditulisnya M biasa, karena sudah bergeser, sudah berubah posisi, maka ada simbolnya, yaitu namanya aksen. Contohnya yang di sini. Yang asalnya titik M, sudut M itu berada di 3,7, sekarang sudut M itu berada di, atau M aksen itu berada di negatif 6,8. Lalu sekarang H aksen berada di negatif 6,2. Dan yang terakhir, K aksen berada di 0,2. Jadi, yang asalnya K itu berada di titik 9,1, setelah kita geser ke kiri dan ke atas, sekarang titik K itu berada di titik 0,2. Sampai sini paham? Insya Allah. Insya Allah. Jadi, cuma digeserkan saja ya bentuknya, tidak dirubah, tidak dibesarkan atau tidak dikecilkan. Selanjutnya, yang kedua, setelah tadi ada translasi, selanjutnya ada perputaran atau ada rotasi. Coba, siapa yang mau bantu Bapak untuk bacakan pengertiannya? Ditunjuk aja deh kayaknya. Oh, ada yang mau. Alhamdulillah, inisiatif keren. Silakan Teteh Nurlela. Yang kedua, jenis-jenis transformasi geometri adalah rotasi atau disebut juga dengan perputaran. Rotasi atau juga dikenal dengan perputaran dalam transformasi geometri sesuai dengan namanya, berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Karena hanya berputar, maka transformasi ini tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang. Baik. Nah, dari pengertian rotasi ini, kita mengetahui nih, jadi rotasi itu bentuknya kita cuma putarkan saja. Tidak perlu dibesarkan atau tidak perlu ada perubahan bentuknya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini sudah terlihat nih, ada segitiga MHK sama seperti yang tadi ya, di mana sudut M itu berada di titik 3,7, H itu berada di 3,1, dan K itu berada di 9,1. Kita akan putar atau kita akan gunakan prinsip rotasi. Nah, di mana segitiga MHK ini kita akan putar sebanyak 90 derajat dengan titik H sebagai porosnya. Jadi yang kita putar itu, yang sebagai pusatnya itu titik nolnya itu, yaitu titik H. Jadi titik H-nya kita pegang, lalu kita putar sebanyak 90 derajat. Nah, kita sudah melihat nih yang ada di bawah itu adalah hasil dari perputarannya, hasil dari rotasinya. Sekarang, yang asalnya H itu 3,1, sekarang menjadi H aksen berada di titik 1,-3. Lalu M yang asalnya 3,7 sekarang menjadi M aksen 7,-3. Yang terakhir, K yang asalnya 9,1 sekarang menjadi K aksen berada di titik 1,-9. Kita bisa lihat nih, ukurannya tidak berubah, bentuknya tetap sama. Jadi yang berubah itu hanya arahnya saja, perputarannya saja.
Bisa dilihat dari sini. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Enggak ya. Jadi kita jadikan titik H itu sebagai porosnya, sebagai titik nolnya. Setelah kita tentukan titik porosnya, lalu kita putarkan 90 derajat terhadap sumbu X ya, ke bawah gitu. Begitu. Itu kita sudah dua nih. Yang pertama translasi, yang kedua rotasi. Yang ketiga sekarang. Nah, yang ketiga Bapak bacakan saja. Ketiga ini ada refleksi atau pencerminan. Di mana refleksi atau pencerminan ini berarti perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Ada dua sifat yang dimiliki dalam transformasi refleksi. Yang pertama adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Yang kedua adalah geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Dari pengertian sini, kita sudah tahu nih bahwa ada dua ciri atau ada dua sifat yang dimiliki oleh refleksi. Yang pertama itu jarak antara benda atau titik dengan cermin itu sama dengan bayangan ke cermin. Dan yang kedua, geometri yang dicerminkan itu saling berhadapan. Kita lihat gambarnya. Nah, di gambar sini yang menjadi bidang aslinya atau yang menjadi bentuk aslinya itu yang ada di kuadran 1, segitiga MHK. Titiknya masih sama yang seperti tadi. Lalu kita cerminkan, lalu kita refleksikan dengan mana? Dengan sumbu Y-nya. Sumbu Y itu kita ibaratkan sebagai cermin. Nah, maka kita bisa lihat jarak antara bayangan atau dengan bidang asli dengan cermin sama dengan cermin ke bayangannya. Kita bisa lihat di M-nya, sudut M, di mana sudut M yang aslinya itu berada di titik 3,7, sedangkan bayangan dari titik M itu atau M aksen itu berada di negatif 3,7. Lalu titik H yang asalnya di 3,1 menjadi H aksen negatif 3,1 dan terakhir K yang asalnya 9,1 menjadi negatif 9,1. Jadi tidak ada perubahan bentuk. Kita bisa lihat arahnya saling berhadapan dan jaraknya antar cermin itu sama. Itu yang ketiga. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya tidak ada, Bapak. Tidak ada ya. Kita lanjut dulu. Kita sudah mempelajari 3. Yang pertama translasi, rotasi, dan ada refleksi. Sekarang yang terakhir. Minta bantuannya deh. Siapa yang mau bantu lagi? Boleh, Bapak. Boleh, silakan bantu bacakan ya, Terara. Baik. Yang terakhir di sini ada dilatasi atau perkalian. Dilatasi ini merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat dua konsep, yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Titik dari dilatasi menentukan posisi dari dilatasi. Titik ini menjadi tempat pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik dalam suatu bangunan ke titik hasil dilatasi. Sedangkan faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangun yang sudah dilatasikan, Bapak. Oke, paham yang dibacakan Terara? Insya Allah. Insya Allah paham ya. Kalau sudah paham, kayaknya nggak perlu dijelasin lagi deh. Atau perlu? Oke, kita Dijelasin lagi. lanjut nih. Kita lihat contoh gambarnya, biar kita tidak pusing. Nah, yang kita harus ketahui, dilatasi itu adalah perkalian. Maksudnya perkalian bidang besarkan atau kita bisa kecilkan bahan bentuk dan ukurannya. Yang pertama, kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Itu ada segitiga MHK, di mana segitiga MHK ini berada di titik yang sudah ketahui. Titik 1,1, K itu 4,1, dan M itu berada di titik 1,4. Lalu kita ingin
perbesar yang kecil ini, MHK ini. Kita harus tentukan dulu titik awalnya, titik mulanya. Yaitu titik mulanya itu adalah di 0,0. Itu titik koordinatnya di tengah, 0,0. Setelah kita tentukan 0,0-nya atau titik tengahnya itu sebagai porosnya, lalu kita tarik garis lurus yang melewati titik M atau H atau K. Contohnya yang pertama, kita tarik garis lurus dari 0,0 melewati titik H sebanyak 2 kali lipat. Maka sekarang titik H-nya itu setelah diperbesar 2 kali lipat berada di titik 2,2. Itu baru titik H. Lalu yang kedua, kita ingin tahu atau mencari tahu perbesaran dari titik M yang asalnya 1,4 jadi berapa nih? Yang tentukan dulu titik awalnya yaitu di 0,0, lalu tarik lurus melewati titik M 1,4, lalu diperbesar 2 kali lipat, maka titik M-nya itu atau M aksennya itu berada di 2,8. Dan yang ketiga, mencari titik K sama seperti langkah sebelumnya, tarik garis dari 0,0 melewati titik K. Kita perbesar 2 kali lipat, maka berada di titik 8,2. Nah, jadi kita bisa lihat nih, segitiganya itu diperbesar, malah membesar. Berada di titik yang sudah diketahui tadi, H aksennya itu 2,2, M aksennya 2,8, dan K aksennya itu 8,2. Kita bisa ketahui. Jadi, untuk dilatasi ini, kita bisa memperbesar bidang atau untuk memperkecilkan bidang. Mohon sebentar ya. Mohon sebentar. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Ke stop nggak? Kerekam dulu nggak itu? Masih kerekam? Kayaknya masih.